Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan pelabelan data atau mengklasifikasi data menggunakan aspek based sentiment classification atau sering disebut ABSC ya, gitu. Di sini saya akan membuat dua versi, ini versi satu dan versi kedua dengan data yang berbeda ya, supaya kita bisa melihat seperti apa sih aspek based sentiment classification ini. Nah, perhatikan teman-teman di sini datasetnya itu boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Nanti bisa menyesuaikan dalam proses ABSC-nya. Nah, di sini saya menggunakan dua data. Nanti di versi yang pertama saya menggunakan hasil data, hasil preprocessing data. Di yang versi kedua nanti saya menggunakan review Google Maps yang saya ambil dari Kaggle datanya. Pertama kita menerapkan ke aspek based sentiment classification versi 1. Nah, pertama nanti kita akan membaca datasetnya. Nah, di sini datasetnya ini saya tambahkan satu lagi ya, data info. Jadi biar kita bisa mengetahui informasi di dalam datasetnya. Ini saya running. Oke, datasetnya di sini ada 16.545 data. Kemudian ini saya akan hapus data kosong, masih sama. Kemudian ini saya akan mengambil kolom stop or remove file ya. Jadi saya tidak semua mengambil, jadi cuma salah satu kolom ya. Ini adalah tweetnya bahasa Indonesia ya. Nah, karena ini adalah data terkait demo DPR ya tanggal 25 dan di sini saya akan membuatkan ABSC-nya di sini. Nah, contoh, ini adalah aspek keywordnya. Nah, di sini ada namanya Ahmad Saroni, Nafa Urba gitu ya, dan lain-lainnya. Di sini ada 5 kalau nggak salah. Nah, jadi nanti yang masuk ke aspek ini Ahmad Saroni itu adalah kata-kata yang sudah saya list di sini. Nah, jadi berdasarkan kata-kata ini kita identifikasi bahwa itu nanti yang tergolong kata-kata Saroni, Roni dan lain-lainnya ini dia akan masuk ke classification Ahmad Saroni. Nah, begitu juga selanjutnya seperti Eko Patrio. Jadi nanti ini bisa kata, bisa kalimat ya teman-teman ya, bisa menyesuaikan. Jadi usahakan kata lebih bagusnya. Nah, ini adalah untuk mengidentifikasi di dalam teks atau data kita tadi atau kalau yang kita punya untuk kita kategorikan ke yang mana. Nah, kemudian di sini nanti baru kita akan jalankan programnya, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Seorang mobile nanti dia masuk aspeknya siapa. Nah, dia ABSC ini tidak ada skornya karena kita langsung identifikasi melalui kata atau kalimat yang akan kita buat. Nah, ini sudah ada. Nah, coba kita lihat kalau kita buatkan dalam bentuk diagram. Kalau bentuk diagram kita tinggal menjumlahkan sentiment count, kita panggil variable datanya, kemudian kolomnya tadi namanya aspek extraction, kemudian nanti baru kita tambahkan label di atasnya. Oke, saya jalankan. Maka coba lihat di sini kita kasih judul presentasi keyword pencarian. Nah, jadi kata-kata di dalam dataset itu orang-orang ini mereka dicari atau mereka menyebutkan namanya ada sekian banyak gitu ya, seperti ini. Nah, baru kita ekspor datanya. Di sini saya ekspor ke dalam bentuk format CSV. Ini hasil extraction data V1. Ini belum ada, ini udah ada. Kalau belum ada nanti tinggal muat ulang. Oke, sudah ada. Tuh. Nah, cara yang kedua atau versi yang kedua dengan aspek based sentiment classification sama ya, teman-teman ya. Nah, contohnya di sini saya akan membaca data hasil maps tadi ya. Ini datanya saya ambil di Kaggle ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau ambil data bisa di Kaggle. Oke, kemudian saya akan hapus data kosong di sini. Datanya masih ini ya, datanya 4384. Nah, di sini kan ada 3 kolom ya. Jadi yang saya ambil di sini adalah cuma reviewnya saja karena saya fokus ya untuk melakukan uh, aspek base classification-nya menggunakan kolom ini. Oke, udah ada. Nah, ini pastikan ini bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris. Nah, contoh lain adalah ini aspek keywordnya seperti apa. Contoh fasilitas dan infrastruktur ya. Nanti yang termasuk di sini fasilitas dan infrastruktur adalah yang tergolong dengan
kalimat-kalimat yang saya buat ini atau kata yang saya buat ini. Kata yang ini kita diambil dari mana? Jadi nanti teman-teman bisa cari cek di ChatGPT, bisa juga di Bblocks AI atau referensi yang lainnya. Jadi kalau teman-teman banyak kata atau apa, jadi nanti bisa teman-teman buatkan dalam Excel. Tapi penerapannya dalam kode sesimpel ini seperti ini ya flow-nya. Jadi kalau saya jalankan ini nanti kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini review, maka dia tergolong apa aspek extraction-nya atau classification-nya. Nah, ini nanti teman-teman kalian bisa menyesuaikan data kalian ya. Jadi kalau datasetnya bahasa Inggris, jadi nanti di sini juga kalimat-kalimatnya ini bahasa Inggris ya. Jadi menyesuaikan. Nah, coba kita lihat hasilnya dalam bentuk diagram. Oke, nah ini adalah hasilnya dalam bentuk kategori diagram ya. Ini. Nah, sesimpel ini baru kita nanti ekspor dalam bentuk CSV. Nah, jadi teman-teman kalau udah ada datanya di sini semua, teman-teman tinggal klik aja datanya, langsung download. Ini belum keluar ya data yang satu. Belum. Oke, nanti tinggal klik aja, kemudian klik titik 3 baru di-download. Nah, itu adalah tutorial penggunaan atau metode pelabelan aspek based sentiment classification. Sampai jumpa di video-video berikutnya.